Untuk membahas tentang bagaimana proses turunnya ayat Al-Quran dari Allah ke Nabi Muhammad dan lewat perantara Jibril, kita menggunakan rujukan dari karya Imam As-Sayuti, bahwa Imam As-Sayuti itu dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu menjelaskan ada 3 teori tentang turunnya Al-Quran dari Allah ke Nabi Muhammad SAW, yang Quran itu kemudian sampai ke Nabi Muhammad dan ke sahabat itu menggunakan bahasa Arab. Pertanyaan yang paling utama adalah mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Ya, argumen geografis menunjukkan bahwa memang Quran itu kan turun di tanah Arab, dan di tengah-tengah suku bahasa yang menggunakan bahasa Arab, maka Quran mau tidak mau juga harus menggunakan bahasa Arab. Dan Nabi yang menerima adalah dari Arab, makanya Quran mengatakan bilisani qaumihi. Jadi wahyu Tuhan itu menggunakan bahasa kaumnya. Sebagaimana misalkan kitab Taurat itu turun ke Nabi Musa dan bahasa yang digunakan ialah bahasa Ibrani, karena kaumnya adalah dari suku bangsa Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian Nabi Daud itu Allah turunkan kepadanya wahyu berupa Zabur, dan itu menggunakan bahasa Kibti karena kaumnya adalah dari bangsa yang menggunakan bahasa Kibti. Demikian pula dengan wahyu Tuhan yang turun ke Nabi Isa alaihissalam berupa Injil, itu turun menggunakan bahasa Suryani. Dan ketika turun ke Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah orang Arab, maka Quran pun turun menggunakan bahasa Arab. Ini merupakan argumen geografis ya, kenapa kemudian Quran itu turun menggunakan bahasa Arab. Tapi mengapa harus turun di tanah Arab? Itu ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita lacak ya, meskipun ini merupakan pemahaman, tapi sedikit banyak akan memberikan petunjuk kepada kita akan sebuah argumentasi bahwa Arabia itu merupakan pusat dari peta dunia ya. Ketika itu pada abad ke-6 Masehi, 571 Masehi kan Rasulullah itu lahir. Jadi pada abad ke-6 Masehi, bahwa Arabia itu merupakan pusat dari peta dunia. Di sebelah kiri itu ada satu wilayah Romawi dengan ibu kotanya Bizantium. Kemudian di bagian timur ada satu wilayah yang ibu kotanya adalah Khurasan atau Persia, dan di tengah-tengah adalah Arabia dengan pusat kota utama adalah kota Mekah. Nah, karena posisinya di tengah-tengah dunia, maka mau tidak mau dia menjadi transit ya yang cukup ramai tentunya dijadikan transit kalangan Romawi itu ketika melakukan perjalanan ke timur, ke Persia, maka mereka juga mampir atau singgah di Arabia. Demikian pula sebaliknya ketika orang-orang timur, orang-orang Persia, Khurasan itu pergi ke Romawi, maka mereka juga mampir ke Arabia ya. Nah, ketika kemudian
pihak Barat Romawi itu mampir ke Arabia, maka orang-orang Romawi kan sudah terbiasa mendengar orang-orang Arab menggunakan bahasa Arab. Demikian pula orang-orang Timur, orang-orang Khurasan, Persia ketika mampir di Arabia, mereka sudah terbiasa mendengarkan bahasa Arab. Dari sini kemudian menjadi argumentatif ya, kalau Quran turun di tanah Arab, maka dia menjadi bahasa yang sangat familiar, sudah dikenal oleh kalangan Barat, wilayah Romawi, dan wilayah Timur, wilayah Khurasan. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak tahu ya dengan Quran yang menggunakan bahasa Arab karena sudah cukup familiar baik di belahan dunia Barat maupun di belahan dunia Timur. Ini yang pertama. Kemudian kedua, kalau Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab, maka sumbernya dari mana bahasa Arab itu? Ya. Kembali bahwa Imam As-Sayuti dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran itu mengatakan bahwa bahasa Arabnya Quran itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sudah menggunakan bahasa ya sebagaimana bahasa Arab, maka malaikat kemudian tinggal mengambil dalam arti memahami ayat dan disampaikan ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun menerima itu sudah menggunakan bahasa Arab dan disampaikan pula ke umatnya dengan bahasa Arab. Ini yang pertama. Kemudian jalur yang kedua adalah Allah itu berkata-kata, Allah berfirman tidak menggunakan bahasa ya tertentu, tapi ketika malaikat yang menerima, yang malaikat pahami adalah kemudian diformulasi menjadi bahasa Arab disampaikan ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menerima itu sudah dalam bentuk bahasa Arab, sehingga Nabi Muhammad tinggal menyampaikan saja kepada umatnya. Kemudian jalur yang ketiga adalah Allah berfirman tidak menggunakan bahasa apapun dan malaikat pun menerima, memahami dalam pemahaman ya, kemudian sampai ke Nabi Muhammad juga tidak ada bahasa yang diformulasi ke bahasa Arab, tapi ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umat, maka muncullah kemudian bahasa Arabnya. Maka sampai di sini bahwa formulasi bahasa Arab itu terbit dari Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam pandangan yang ketiga ini dikatakan bahwa Quran itu dari segi bahasa Arab itu formulasinya adalah dari mulut Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian jangan salah paham bahwa Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad dengan bahasa Arabnya. Tapi apa yang Nabi Muhammad sampaikan itu adalah merupakan pesan Allah yang memang diformulasi oleh Allah ya ke dalam lidah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana lidah yang digunakan oleh kaumnya sendiri. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan argumentasi penting kenapa kemudian Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi oleh karena itu para mahasiswa harus tahu ya argumentasi apa yang harus digunakan ketika ada pertanyaan mengapa sih Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab tidak menggunakan bahasa yang lain. Pertama argumentasi geografis dan argumentasi sosiologisnya ya. Dan yang kedua argumentasi bahwa memang wajar dan layak ketika memang wahyu Quran itu sesuai dengan lisan yang digunakan oleh kaumnya sehingga mudah dipahami dan kemudian mudah didalami ya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Saya kira ini ya yang menjadi poin penting dari pembahasan utama kita pada kesempatan hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.